Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang alkuna. Jadi nanti di video ini kita bahas tentang tata nama alkuna, lalu sifat alkena dan alkuna, sampai dengan kegunaan alkena dan alkuna ya. Agak banyak materi yang akan Ibu sampaikan di video ini, jadi kalian fokus dan siapkan buku catatan kalian. Oke, alkuna ini sama seperti alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Tapi kalau alkuna yang ada adalah ikatan rangkap 3 dengan rumus umum yang berbeda juga pasti dengan alkena dan alkana. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2 dengan N sama dengan jumlah atom karbon ya. Kalau kalian lihat di alkana itu H-nya ada 2N plus 2, alkena 2N, alkuna 2N-2 ya, jumlah H-nya semakin berkurang. Kenapa jumlah H berkurang? Karena jumlah ada mengandung jumlah ikatan yang rangkapnya semakin banyak. Dari tadinya jenuh semuanya tunggal, jadi ada ikatan rangkap 2, lalu ada ikatan rangkap 3. Jumlah H pasti berkurang di dalam rantai ya. Jadi alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2 dengan N sama dengan jumlah atom karbon. Ya, sama seperti alkena, alkuna dan alkana juga sama ya, namanya tuh sama, tapi alkena dan alkuna tidak ada C1. Dimulai dari C2, dimulai dari etena, dimulai dari etuna untuk alkuna. Jadi etuna, propuna, butuna dan seterusnya. Itu sama. Tapi jumlah H-nya aja yang berbeda, C-nya jumlahnya sama. Oke, untuk penamaannya gimana nih? Nah, tata nama alkuna ini aturan penamaannya sama seperti alkena. Persis sama seperti alkena, tapi akhiran ena digantikan dengan una. Jadi di rantai utamanya ya sama, kalian pilih rantai yang mengandung C ikatan rangkap 3 yang paling panjang pilih, tapi harus mengandung tetap ikatan rangkap 3-nya. Lalu di rantai utama nama akhirannya adalah una, bukan ena ya. Contohnya seperti ini bisa kita lihat, ini C-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ini yang mengandung ikatan rangkap 3. Ada 6 ya di sini rantai utama, berarti heksuna. Posisi ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 3, 1 2 3. Ya, kita ketemu ikatan rangkap 3 di C ketiga. Dan ada satu cabang. Cabangnya apa nih? Metil. Metil di C keberapa? C ke-2. Berarti kita penomoran kita mulai dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena selain dekat dengan posisi ikatan rangkap, karena posisi ikatan rangkapnya kebetulan ada di tengah, sama-sama di 3, mau dari kanan mau dari kiri, berarti kita pilih penomoran yang lebih dekat dengan gugus cabang. Nah, itu nanti kalian harus dinamis ya ketika kalian sudah pilih rantai utama. Kan kalau untuk alkena dan alkuna itu kalian pilih penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, tapi kalau udah sama nih, simetris kanan kiri di posisi ikatan rangkapnya, kita pilih lagi yang lebih dekat dengan cabang. Nah, makanya ini nih, cabangnya kan metilnya ada di C ke-2 kalau dari kanan, kalau dari kiri ke-4 baru ketemu metil. Makanya kita pilih penomorannya dari kanan, makanya namanya jadi 2 metil 3 heksuna. Oke, itu untuk tata nama alkuna. Selanjutnya kita bahas titik didih dan titik lebur alkena dan alkuna nih ya. Bisa kalian lihat titik didih dan titik leburnya rendah apa tinggi nih? Rendah ya. Lihat titik didihnya aja di bawah 0. Tuh. Lihat. Ini untuk titik didih dan titik lebur alkena dan alkuna, ini tambahan pengetahuan aja untuk kalian karena tidak akan dibahas banyak. Lalu kita masuk ke reaksi alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna ini lebih reaktif dibandingkan dengan alkana akibat adanya ikatan rangkap, makanya namanya senyawa tidak jenuh ya, yang punya ikatan rangkap makanya namanya senyawa tidak jenuh. Kalau alkana dia senyawa jenuh ya, rantainya jenuh. Nah, pertama ada pembakaran dengan gas oksigen, itu reaksinya sama seperti alkana. Pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, bedanya adalah mulai di reaksi polimerisasi, yaitu penggabungan molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Nanti kita bahas lebih banyak tentang ini di
kelas 12 ya, tentang polimer. Ini contohnya seperti ini, reaksi polimerisasi dari tadinya ikatan rangkap ada banyak, kalau digabung ikatan rangkapnya bisa putus ya, karena penggabungan. Nanti reaksinya apa tuh kalau misalnya tadinya rangkap terus jadi putus? Nah, nggak putus ya sebenarnya, tapi itu ada masuknya ikatan lain. Oke, ini adisi atau penjenuhan. Adisi ini berasal dari bahasa Inggris addition atau penambahan ya. Berarti ketika reaksi adisi ini ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam sistem ya, ke dalam rantai yang tadinya berikatan rangkap lalu ada masuk H2, seperti contoh adisi hidrogen ya, yang tadinya ada etena ditambahkan dengan H2 ini menjadi etana. Kenapa kok kayaknya putus gitu, seolah-olah tuh rantainya putus gitu. Di sini ini kan tadinya ikatan rangkap, terus di sini jadinya ikatan tunggal, seolah-olah putus padahal bukan putus, tapi di sini awan-awan elektronnya ini kan dia pasti negatif dong. Di sini ada H yang positif. Ketika ada yang positif masuk ke dalam sistem yang negatif, otomatis ini akan lepas gitu. Akan lepas ya, pengaruh elektronnya akan lebih memilih untuk nempel ke H yang positif di sini. Makanya bisa masuk H ke dalam sistem ke dalam ikatan etena tadi ini. Ikatan rangkapnya akhirnya nggak ada, masuk H dua-duanya, makanya jadi ikatan tunggal. Maka reaksi adisi ini dinamai juga penjenuhan. Lalu adisi klorin sama aja, penambahan juga tapi yang masuk klorin. Lalu adisi HCl bisa juga penambahan dengan asam. Intinya sama dengan adisi hidrogen, hanya yang digantinya aja beda ya. Lalu di adisi ini ada aturan Markovnikov. Jika atom karbon berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X atau atom halogennya akan masuk pada atom karbon yang lebih sedikit mengikat hidrogen supaya nggak sesek, karena atom halogen lebih besar daripada atom hidrogen. Ya, selanjutnya kita bahas kegunaan alkena dan alkuna. Nah, ini kata-kata polimernya yang digunakan. Pertama ada plastik ya, plastik ini macam-macam sebenarnya. Cuman ini di contohnya adalah polipropena. Ya, lalu ada teflon. Ya, ada teflon di sini, tetrafluoroetena. Ini juga polimer. Dan yang ketiga adalah skarbit. Nah, skarbit ini etuna. Etuna itu alkuna ya. Ini laskarbit bisa banyak dipakai tuh. Kalian bisa tahu sendiri, nanti cari-cari di mana sih Bu dipakai laskarbit gitu. Biasanya sih kalian tahu ya, ada yang abang-abang lewat bawa gerobak tuh laskarbit. Nah, itu kegunaan alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada ya, berarti ini hidrokarbon tadi alkana banyak gunanya, alkena banyak gunanya, alkuna juga banyak gunanya. Makanya kita perlu mempelajari ini. Kenapa? Karena kita menggunakan banyak alkena dan alkuna serta juga alkana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari materi ini nanti Ibu share soal latihannya di classroom. Selanjutnya kalau ada yang masih kalian belum paham, silahkan didiskusikan di classroom. Nanti Ibu balas di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.